Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Loh Enyalika Dewanda dengan nomor NIM 2117041262 dari kelas 4B Manajemen. Nah, mungkin sebelumnya banyak dari teman-teman yang belum mengetahui apa sih itu etika bisnis. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu etika bisnis. Nah, jadi etika bisnis itu adalah prinsip-prinsip moral yang digunakan sebagai pedoman pebisnis untuk menjalankan usahanya. Nah, prinsip-prinsip tersebut dalam etika bisnis ini dapat dibagi menjadi 6 bagian. Nah, yang pertama yaitu ada prinsip kejujuran, yang artinya seorang pebisnis harus memiliki mental yang jujur. Untuk yang kedua yaitu integritas moral, yang artinya prinsip ini menayangkan atau menekankan bahwa prinsip yang tidak merugikan orang lain dalam mengambil keputusan. Nah, lanjut untuk bagian ketiga yaitu prinsip kesetiaan, yang artinya memiliki sikap setia, ketekunan dalam menjalankan bisnis. Lanjut yang keempat yaitu ada otonomi, yang artinya dapat menunjukkan sikap kemandirian, kebebasan, serta tanggung jawab. Selanjutnya bagian yang kelima yaitu keadilan, yang dimana artinya itu kita dapat menanamkan sikap adil tanpa membeda-bedakan dalam segala aspek. Selanjutnya prinsip yang terakhir itu atau yang keenam adalah prinsip saling menguntungkan, yang dimana artinya kita dapat menanamkan kesadaran untuk memberikan keuntungan satu sama lainnya. Berlaku tidak etis. Nah, seiring perkembangan media sosial membawa perubahan yang sangat signifikan bagi para pengusaha. Nah, dahulu dampak pelanggaran etika bisnis hanya menyebar di lingkungan sekitar perusahaan saja. Nah, namun di era digital ini dampaknya bisa lebih luas, bahkan sampai ke tingkat global. Teori-teori dalam etika bisnis. Nah, dalam teori-teori etika bisnis terdiri dari 4 teori. Yang pertama yaitu ada teori utilitarisme. Nah, yang mana teori ini merupakan suatu pemahaman etis yang menempatkan tindakan-tindakan yang dapat dikatakan baik adalah yang berguna, memberikan faedah dan menguntungkan. Sedangkan tindakan-tindakan yang tidak baik adalah yang memberikan penderitaan atau kerugian. Nah, teori yang selanjutnya yaitu teori deontologi. Nah, teori ini merupakan teori filsafat moral yang mengajarkan bahwa sebuah tindakan itu benar kalau tindakan tersebut selaras dengan prinsip kewajiban yang relevan untuknya. Nah, selanjutnya itu yang ketiga ada teori hak. Nah, teori ini menerangkan suatu tindakan atau perbuatan yang dianggap baik apabila perbuatan atau tindakan tersebut sesuai dengan HAM. Selanjutnya itu ada teori keutamaan. Nah, teori ini teori yang memandang cara orang bersikap seperti baik atau tidak, ramah atau tidak, jujur atau tidak, dan lain sebagainya. Selanjutnya ke bahan kajian 3. Nah, yang pertama yaitu adanya perilaku etis dan tidak etis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, langsung saja ke contoh pemaparannya, yaitu tentang perilaku etis dan tidak etis. Yang pertama itu contoh dari perilaku etis dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan cara menunjukkan sikap hormat kepada rekan kerja maupun atasan di tempat kerja, dan berperilaku sopan santun dan dapat menghargai orang lain. Lanjut ke contoh dari perilaku tidak etis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya itu salah satunya adalah menjelek-jelekan rekan kerja, memotong pembicaraan rekan kerja ketika mereka sedang mengutarakan pendapatnya. Nah, lanjut ke pembahasan materi selanjutnya yaitu tentang hak dan kewajiban. Nah, seringkali hak dan kewajiban diibaratkan sebagai
dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Nah, yang dimana hak merupakan bentuk penghargaan kepada individu terhadap setiap usaha yang dikerjakannya. Nah, sedangkan kewajiban adalah sesuatu kewajiban atau sesuatu yang harus dilaksanakan atau suatu keharusan dari hak dan kewajiban ketika kita menjadi seorang karyawan di dalam sebuah perusahaan. Nah, contoh yang pertama yaitu ketika kita bekerja dalam sebuah perusahaan, kita berkewajiban untuk menjalankan tugas yang diberikan dan kita berhak untuk mendapatkan gaji dari perusahaan tersebut ketika kita sudah selesai melaksanakan kewajiban kita sebagai karyawan. Lanjut ke pembahasan materi berikutnya, yaitu peduli dan menghargai orang. Nah, peduli dan menghargai orang lain dalam dunia kerja sangat penting, sebab dari sini akan tercerminnya bagaimana etika kita dalam lingkungan kerja tersebut. Selanjutnya ada toleransi. Nah, toleransi ini merupakan sikap menerima pendapat atau perilaku dari diri orang lain terhadap diri kita pribadi. Selanjutnya tentang empati. Nah, empati di sini merupakan sebuah kapasitas diri untuk mampu merasakan suatu situasi yang sedang dilampaui oleh orang lain. Nah, selanjutnya ada history bisnis. Nah, di dalam perkembangan zaman yang semakin pesat, seiring dengan perkembangan tersebut, dunia bisnis mau tidak mau harus beradaptasi dengan perubahan zaman agar dapat mengimbanginya. Nah, selanjutnya tentang misi etika. Nah, etika bisnis memiliki misi tersendiri, yang dimana misi tersebut menyatakan bahwa etika bisnis dapat memberikan dorongan bagi kesadaran moral dan memberikan batasan bagi para pebisnis. Teori-teori. Nah, teori yang pertama yaitu ada teori normatif, yang dimana teori ini merupakan suatu teori yang mengajarkan untuk membedakan antara salah dan benar. Yang kedua yaitu ada teori meta, yang dimana teori ini merupakan suatu teori yang menjalankan konsepsi atas benar atau tidaknya suatu tindakan atau peristiwa. Selanjutnya itu ada teori deskriptif, yang dimana teori ini suatu teori yang menjelaskan pengalaman moral secara deskriptif, berusaha untuk mengetahui motivasi kemauan bisnis internasional. Nah, di dalam dunia bisnis internasional mengacu kepada perdagangan barang, jasa, teknologi, dan lain-lain pada lintas negara dan dalam rangka skala global atau transnasional. Nah, whistleblowing ini merupakan sebuah tindakan dilakukan oleh perorangan untuk memberikan informasi tertentu kepada masyarakat atau pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan terhadap pelanggaran yang telah dilakukan oleh perusahaan terkait. Nah, di sini saya akan memaparkan contoh dari whistleblowing ketika kita menjadi karyawan di sebuah perusahaan. Nah, contohnya itu ketika kita menjadi seorang karyawan mengetahui kecurangan yang dilakukan oleh karyawan lainnya. Nah, kemudian kita melaporkan kecurangan tersebut pada atasan kita atau kepada pihak yang berwenang. Itu merupakan contoh dari whistleblowing. Oke, kita lanjut ke bahan kajian 6, yang dimana dalam bahan kajian 6 ini membahas tentang yang pertama yaitu agama. Nah, agama yang dimaksud di sini merupakan sistem yang mengatur kepercayaan dan kepribadian kepada Tuhan serta tata kaidah yang berkaitan dengan adat istiadat sesuai dengan kepercayaan masing-masing individu, yang dimana agama dapat memberikan nilai dan dapat mengedepankan keadilan integritas. Yang kedua yaitu ada filosofi. Nah, filosofi ini merupakan teori-teori yang mendasari etika yang juga menjadi acuan dalam pengambilan keputusan. Karena itu ada budaya,
yang dimana budaya ini merupakan warisan yang diturunkan dari generasi ke generasi lainnya.